Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kalian tetap sehat, tetap stay di rumah, tetap menjaga jarak aman, dan selalu menggunakan masker saat keluar rumah. Materi hari ini tentang persamaan dan fungsi kuadrat serta fungsi komposisi. Sebelum kalian mulai materi, jangan lupa tekan tombol subscribe dan bunyikan loncengnya agar update materi selanjutnya. Baik, di sini ada beberapa materi, tapi yang pertama kita akan membahas tentang persamaan kuadrat. Bentuk umum persamaan kuadrat adalah AX pangkat 2 ditambah BX ditambah C sama dengan 0, dengan A, B, dan C-nya adalah elemen bilangan real, dan A tidak sama dengan 0. Selanjutnya, jenis persamaan kuadrat. Untuk jenis persamaan kuadrat, yang pertama persamaan kuadrat trivial, yaitu AX pangkat 2 sama dengan 0 dan A tidak sama dengan 0. Yang kedua, persamaan kuadrat asli atau sejati. AX pangkat 2 ditambah C sama dengan 0, dengan A tidak sama dengan 0 dan C-nya juga tidak sama dengan 0. Selanjutnya, yaitu ada persamaan kuadrat tidak lengkap dengan bentuk AX pangkat 2 ditambah BX sama dengan 0, dengan A tidak sama dengan 0 dan B juga tidak sama dengan 0. Yang terakhir, ada persamaan kuadrat lengkap dengan bentuk AX pangkat 2 ditambah BX ditambah C sama dengan 0, dengan A tidak sama dengan 0, B tidak sama dengan 0, dan C juga tidak sama dengan 0. Selanjutnya kita akan membahas contohnya. Yang pertama ada X pangkat 2 ditambah 2X ditambah 1 sama dengan 0. Ini merupakan dari persamaan kuadrat. Selanjutnya ada X pangkat 2 dikurangi 9 sama dengan 0. Apakah ini persamaan kuadrat atau bukan? Ya, ini adalah persamaan kuadrat. Selanjutnya X pangkat 2 sama dengan 2X. Ini juga merupakan persamaan kuadrat. Selanjutnya 5X pangkat 3 ditambah 2X sama dengan 1. Ini bukan bentuk dari persamaan kuadrat. Selanjutnya ada 2X ditambah 5 sama dengan 0. Ini juga bukan bentuk dari persamaan kuadrat. Kenapa 5X pangkat 3 dan 2X itu bukan persamaan kuadrat? Karena X-nya pangkat 3, kalau kuadrat itu X-nya pangkat 2. Sekarang 2X juga, X-nya pangkat 1. Selanjutnya menentukan akar persamaan kuadrat. Yang pertama, pemfaktoran atau faktorisasi. Yang kedua, melengkapkan bentuk kuadrat. Yang ketiga, rumus ABC. Yang akan dibahas pertama yaitu adalah pemfaktoran atau faktorisasi dengan bentuk AX pangkat 2 ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Bentuk AX pangkat 2 ditambah BX ditambah C sama dengan 0 ada beberapa bentuk. Yang pertama, jika A, B, dan C-nya lengkap. Ingat, A, B, dan C-nya lengkap. Sebagai contoh, X pangkat 2 dikurangi 7X dikurangi 8 sama dengan 0. A-nya adalah 1, B-nya adalah negatif 7, dan C-nya adalah negatif 8. Jadi A, B, dan C-nya lengkap. Selanjutnya, bagaimana cara memfaktorkannya? Di sini ada X tambah 1 dikali X dikurangi 8. Dari mana X tambah 1 dan X dikurangi 8? Caranya kita kalikan. X-nya itu adalah 1 dikali negatif 8. 1 dikali negatif 8 adalah negatif 8. Maka cari faktornya. Yang dikalikan hasilnya negatif 8, kalau dijumlahkan hasilnya negatif 7. Ingat, kalian cari pemfaktoran yang dikalikan hasilnya negatif 8, kalau dijumlahkan hasilnya negatif 7. Ini angka jika dikalikan hasilnya negatif 8, kalau dijumlahkan hasilnya negatif 7. Untuk perkalian yang menghasilkan 8, 2 kali 4, 8, 2 ditambah 4, 6, berarti bukan. Selanjutnya 1 dikali 8, hasilnya 8, 1 ditambah 8, hasilnya 9, berarti bukan. Kalau selanjutnya 1 dikali negatif 8, hasilnya negatif 8. 1 ditambah negatif 8, hasilnya adalah negatif 7. Nah, jadi kita menemukan faktor X tambah 1 dan X dikurangi 8.
untuk mencari X-nya. Yang pertama, X ditambah 1 sama dengan 0. X sama dengan 1. Atau X dikurangi 8 sama dengan 0. X sama dengan 8. Untuk yang atas adalah kita bisa sebut X1 dan yang ini adalah X2. Nah, bagaimana sih Bu kalau misalkan si A-nya itu lebih dari 1? Kalau contoh yang pertama kan A-nya 1, cuma X pangkat 2. Nah, kalau misalkan si A-nya lebih dari 1, misal 10X pangkat 2, 18X pangkat 2, 15X pangkat 2, itu bagaimana? Nah, di sini ada contoh 6X pangkat 2 dikurangi 17X ditambah 12 sama dengan 0. Maka hasil pemfaktorannya itu adalah 3X dikurangi 4 dan 2X dikurangi 3. Kok bisa sih Bu mendapatkan hasil seperti itu? Bagaimana caranya? Kalian perhatikan yang pertama. Ada 6X pangkat 2 dikurangi 17X ditambah 12 sama dengan 0. Ini jalan yang termudah. Kalian buat dulu 6X dibagi 6. Kalau misalkan di sininya 3X, berarti 3X dibagi 3. Kalau 10X dibagi 10. Kalau 12X, berarti 12X dibagi 12. Selanjutnya, untuk mengisi kekosongan ini bagaimana sih? Nah, caranya yang pertama kalian 6 dikali 12, kalikan 6 dikali 12. 6 kali 12 berapa? Ya, 72. Sekarang 72. Perkalian berapa yang menghasilkan 72? Sekarang kalian cari angka yang jika dikalikan hasilnya 72 dan jika dijumlahkan itu hasilnya negatif 17. Karena di sini adalah 12-nya positif, kita cari jumlahnya. Ya, kalau misalkan negatif berarti kita cari selisihnya. Jadi berapa dikali berapa hasilnya 72 dan berapa dijumlah berapa hasilnya adalah negatif 17. Baik, berapa dikali berapa? Untuk mengisi kekosongan ini yang hasilnya negatif 17. Misal kita ambil 1 dan 72. 1 dikali 72 hasilnya adalah 72. 1 ditambah 72 hasilnya 72. Nah, jelas bukan ya? Lalu angka berapa? Coba kita angka negatif 8 dan negatif 9 karena 12-nya positif. Kita lihat, negatif 8 ditambah negatif 9 hasilnya adalah negatif 17. Negatif 8 dikali negatif 9 hasilnya adalah 72. 6X dikurangi 8 dibagi 6 bisa nggak? 6X dikurangi 9 dibagi 6 bisa nggak? Jelas tidak. 6X dikurangi 8, 6X dikurangi 9 itu tidak bisa dibagi 6 karena 8 dan 9 itu bukan kelipatan 6. Bagaimana kalau misalkan tidak bisa dibagi? Jika tidak bisa dibagi, maka si 6-nya kita perkecil menjadi 2 dikali 3 karena 2 dikali 3 itu adalah 6. Sekarang 6X dikurangi 8 dibagi 2 hasilnya adalah 3X dikurangi 4. Selanjutnya 6X dikurangi 9 dibagi 3 hasilnya 2X dikurangi 3 sama dengan 0. Maka hasil pemfaktorannya itu adalah 3X dikurangi 4 dikali 2X dikurangi 3 sama dengan 0. Kita akan mencari X-nya. Yang pertama 3X dikurangi 4 sama dengan 0. 3X sama dengan 4, X sama dengan 4 per 3. Atau 2X dikurangi 3 sama dengan 0. 2X sama dengan 3, X sama dengan 3 per 2. Ini adalah X1 dan ini adalah X2. Itu adalah bentuk jika A, B, dan C-nya lengkap. Sekarang bagaimana jika C-nya sama dengan 0 atau C-nya tidak ada? Ini ada contoh. Misalkan 2X pangkat 2 ditambah 8X sama dengan 0. A-nya 2, B-nya 8, dan C-nya tidak ada atau 0 ya. Jadi hanya A dan B-nya saja yang ada. Bagaimana cara pengerjaannya? Ingat, pembagi yang sama merupakan faktor. Ingat lagi, pembagi yang sama merupakan faktor.
faktor. Di sini ada pembagi yang samanya berapa? Yaitu adalah 2x pangkat 2, 2x dan 2x. Lalu 2x dikali x, dan yang 8-nya itu 2x dikali 4. Kalian ingat kan? Pembagi yang sama merupakan faktor. Maka pembagi yang samanya itu adalah 2x. Nah, lanjut. Selanjutnya, kita mendapatkan pembaginya itu adalah 2x. Maka 2x dikali x ditambah 4 sama dengan 0. Maka untuk mencari x-nya, 2x sama dengan 0 atau x ditambah 4. X sama dengan 0 dan x sama dengan negatif 4. Selanjutnya, bagaimana sih jika misalkan b-nya itu sama dengan 0? Di sini ada persamaan x pangkat 2 dikurangi 25 sama dengan 0. A-nya 1 dan C-nya negatif 25. Menghasilkan faktornya itu adalah x ditambah 5 dikali x dikurangi 5 sama dengan 0. Dari mana ini? Nah, kita lihat. Kalian perhatikan, x pangkat 2 dikurangi 25 sama dengan 0. Kita pangkatkan dulu 25-nya menjadi x pangkat 2 dikurangi 5 pangkat 2. Lu kenapa sih harus 5 pangkat 2 dari 25? Ya, karena itu 5 pangkat 2 hasilnya adalah 25. Kalian sudah menemukan nih bentuknya, maka kalian harus ingat rumus ini. Kalian harus ingat bentuk ini. A pangkat 2 dikurangi B pangkat 2 sama dengan A ditambah B kali A dikurangi B. Ingat ya, ini yang harus diingat dan harus dicatat juga. Jika A pangkat 2 dikurangi B pangkat 2, maka bentuknya A ditambah B dikali A dikurangi B. Nah, balik lagi ke persamaan yang tadi. Kita sudah menemukan nih, A pangkat 2 samakan dengan X pangkat 2. Lalu B pangkat 2 itu adalah 5 pangkat 2. Maka pemfaktorannya yaitu adalah A ditambah B, X ditambah 5, X ditambah 5. Selanjutnya yaitu A dikurangi B, X dikurangi 5. Nah, X dikurangi 5 sama dengan 0. Lalu kalian cari X-nya. Sekian pertemuan hari ini. Semoga bisa bermanfaat. Terima kasih telah menonton video ini. Jika kalian tidak ada yang mengerti, silakan hubungi kontak yang tertera. Dan jangan lupa tekan tombol subscribe dan bunyikan loncengnya agar kalian bisa update materi selanjutnya. Jangan lupa juga tekan like dan komen dan share agar semua orang bisa belajar bersama. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.